Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya HS ya. Sini saya akan memberikan suatu pemahaman mengenai struktur data pada bagian sequential search atau yang biasa lebih dikenal dengan linear search gitu ya. Di kelanjutan kemarin, untuk video yang kemarin saya membuat suatu pencarian, tapi di sini atau pengurutan di sini akan dilanjutkan dengan pencarian. Jadi setelah diurutkan bagaimana mencari data. Kita langsung saja lanjut di halaman berikutnya. Jadi untuk beberapa pembelajaran ke depan ini harapannya ada suatu evaluasi bagaimana nanti tanggapan Anda terhadap video ini dan juga bagaimana implementasi Anda untuk presentasi keberhasilan dalam melakukan implementasi sesuai dengan yang ada di dalam video. Harapannya jika Anda mengikuti langkah step demi step, saya rasa pasti akan bisa dilakukan dan harusnya akan dikembangkan seperti itu. Kita lanjut ya. Pengertian dari searching ya, kalau kemarin kita ini melakukan pengurutan, ini ada suatu searching. Teknik pencarian pada array ini yang kita bicarakan ini ada pada array kawan ya, yang telah terurut memungkinkan dalam pencarian elemen tertentu dengan cara yang lebih efektif. Dengan cara yang lebih efektif dan efisien, lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pencarian elemen dalam array yang belum terurut. Jadi antara yang belum terurut atau sudah terurut ini ada perbedaannya. Kemudian beberapa metode pencarian antara lain adalah linear search, ada juga binary search, recursive binary search, ada jump search, ada interpolation search, ada exponential search, dan lain halnya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah fokus pada linear search seperti itu. Sequential atau linear search, metode ini merupakan pencarian yang paling umum digunakan untuk melakukan pencarian mulai dari awal himpunan, rekaman, dan bergerak melalui masing-masing hingga program pencarian menemukan rekaman yang dicari atau hingga mencapai ujung rekaman. Jadi metode pencarian seperti ini disebut sebagai sequential atau linear atau konvensional searching, pencarian konvensional secara berurutan. Jadi kalau kita lihat dalam tahapan pencarian yang pertama, ketika dilakukan start, maka data nanti akan dicocokkan oleh bagian yang pertama. Kalau kita lihat sini, yang pertama atau bagian 1, jika bagian 1 ini sama dengan 9, ya ini otomatis inputannya adalah 9 ya. Kemudian dicocokkan. Dari 9 ini ada nggak data kesekian ini yang nilainya 9. Seperti itu. Jadi kita masukkan angka 1. Oh ternyata tidak cocok. Ketika tidak cocok, dia akan lompat lagi masuk di dalam angka yang kedua. 2 apakah sama dengan nilai 9? Tidak. Dia akan lompat terus, lompat lagi sampai dia menemukan titik nilai dari nilai 9. Ya. Kalaupun di akhir nanti juga yang dituliskan adalah 15 atau nilai yang dibutuhkan adalah 15, maka otomatis sampai akhir dia akan melakukan pencarian. Dan jika ketemu, dia langsung berhenti. Jadi teknik dari linear searching atau sequential searching ini melakukan pencarian tahapan satu demi satu.
ketika selesai maka dia otomatis akan berhenti. Dan jika pada akhir ini dia tidak ada atau tidak sesuai, artinya data tidak ditemukan. Ya, ini kalau kita lihat teknik seperti ini banyak ya diimplementasikan, sudah diimplementasikan di dalam sistem. Dan kita lanjut lagi. Program akan mulai melakukan pencarian diawali dari ujung sebelah kiri lari array dan melakukan perbandingan masing-masing elemen yang diakses dengan elemen pencarian. Jadi tadi dibandingkan ya, nilai A dan B ini dibandingkan sama apa enggak? A dan C, A dan D dibandingkan. Apakah ada kesamaan? Jika tidak, maka otomatis data tidak ditemukan. Dan jika data ditemukan, maka pencarian dianggap selesai. Ya. Jika tidak, maka nilai yang dicari itu memang tidak ada di dalam barisan seperti itu. Saya rasa tidak sulit ya. Dan kita lanjut lagi. Untuk pseudocode dari linear searching ini sendiri, pseudocode inti dari linear searching ini kita menggunakan for index. Kalau kita lihat sini, for nilai dari index lebih kecil dari array.length atau array.panjang dari arraynya dikurangi 1. Kemudian juga jika array dari indeks ini sama dengan nilainya, maka kemudian dia akan selesai. Jadi jika nilainya tadi itu nilai yang dicari ini lebih atau sama dengan nilai yang ada di dalam array, ini nilai arraynya ini sama yang ada dengan nilai yang kita cari, maka otomatis nilai akan selesai atau pencarian selesai. Dan jika salah, maka pencarian salah dan dia akan mengulang kembali untuk melakukan pencarian selanjutnya. Ya, kemudian juga jika elemen yang dicari sudah ditemukan, fungsi yang ditulis di atas akan segera mengembalikan nilai true. Dan berakhir. Jika akhir lari dicapai dan fungsi tidak menghasilkan nilai true, hal ini berarti elemen yang dicari memang tidak ada, sehingga fungsi menghasilkan nilai false. Nah, ini untuk prakteknya. Ini secara sederhana kita akan mencoba mempraktekkannya juga. Ini isi di dalam body ya. Pastinya ada label data yang dicari, label input tipe, teks ID, teks cari ya. Langsung saja, berarti kita coba buka halaman di Visual Studio ini. Di Visual Studio ini saya sudah menyiapkan suatu folder, di mana folder ini nantinya kita gunakan untuk membuat dari atau mencoba melakukan implementasi dari ini ya. Implementasinya dari pemrogramannya. Yang perlu kita buat di sini berarti adalah index.html. Masih sama, kita coba langsung mengimplementasikan menggunakan HTML di pencarian boxnya. Kemudian juga yang kedua disiapkan juga index.js, di mana kita memisahkan nilai dari JavaScript-nya. Dan di halaman index.html harusnya Anda membuat suatu file HTML. Kemudian ini kita arahkan kepada index.js. Kemudian ketika sudah selesai, kita buat suatu indeks HTML-nya. Ini dari file tadi, langsung saya kopikan. Coba perhatikan baik-baik ya di sini. Sekalian nanti juga ditulis form nilai dari P ya, atau nilai dari paragrafnya. Ini yang kita buat adalah data cari. Ada label data cari, kemudian ada juga inputan tipenya. Jadi ada label, ada input tipe teks ya, karena yang akan kita cari nilainya adalah nilai teks, dan ID ya adalah txt cari. Ini ID untuk mengenali inputan yang akan kita cari.
size ini untuk mengukur panjang. Kemudian yang kedua ada input tipe button. Jadi di dalam form ini nanti akan mengeksekusi inputan berupa button. Inputan berupa button yang ada di sini. Jadi ketika ada inputan berupa button, ini yang akan dieksekusi. Button ini dieksekusi di mana? Button akan dieksekusi pada tahapan on click. Jadi kita buat value-nya atau nama di dalam buttonnya itu tampil data. Kemudian di sini ada on click-nya. Jika dilakukan event on click, ketika akan dilakukan event click, dia akan mengarah kemana? Jadi dia mengarahnya ke linear search atau txt.cari.value. Jadi linear search ini adalah nama function yang akan kita buat di dalam JavaScript-nya. Ini nama functionnya. Kemudian txt cari dot value ini adalah nilai dari txt cari. Jadi function ini kita panggil beserta kita bawa juga nilai dari ID-nya. Gitu ya. Misal apa yang kita cari nilai 2, maka otomatis function ini nanti akan membawa nilai 2. Dan labelnya yang ada di bawah ini akan menampilkan label hasil. Jadi hasilnya seperti apa? Ketika saya mencari 2, ini hasilnya nanti seperti apa? Ditemukan atau tidak? Jika ditemukan, dia berada di tahapan mana? Ketika ini sudah, maka otomatis kita masuk di index.js-nya. Atau enggak, mungkin Anda bisa mencoba membukanya terlebih dahulu. Ya. Ini bisa dilihat. Nah, di halaman sini, ini ada data array yang nanti akan kita buat, dan juga ada data buat adalah yang ini. Jadi yang akan ditampilkan nanti adalah data yang akan dicari. Ini kita coba inputkan dulu nanti ring. Jadi data yang akan dicari ini nanti munculnya seperti apa? Kita akan tampilkan data seperti itu. Kemudian Anda masuk lagi di halaman pemrogramannya. Kita buat halaman di index.js-nya. Index.js ini kita buat suatu variabel data array. Jadi kita coba buat variabel data array sama dengan ini nilainya ya. Kita coba isikan angka-angka yang berurut mulai dari angka 2 sampai angka 100. Kasih nilai yang kecil aja ya supaya urut 20 hingga 4. Harusnya memang datanya sudah terurut terlebih dahulu, tapi kalau di linear search ini tidak terpengaruh oleh data terurut atau tidak, karena dia mencari tahapan satu demi satu seperti itu. Kemudian ketika sudah selesai, kita akan mencoba membuat atau menuliskannya. Kita tuliskan dulu dokumen write in, dokumen write data array. Jadi kita akan menuliskan data array-nya ini apa, kemudian dokumen write in data array to string. Jadi kalau kita lihat tadi data array ini adalah data yang akan kita tampilkan atau data array yang akan kita tampilkan. Ini mungkin Anda bisa mencoba membukanya di halaman browsernya. Nah, maka akan muncul data array. Data array ini adalah nilai dari array, dan data yang dicari ini adalah data yang dicari tadi. Ya. Kemudian dari data array tadi ini juga akan di convert, ya. Convert to string. Jadi kalau kita lihat, Anda coba bisa masuk lagi di halaman pemrogramannya.
Dokumen write data array. Data array berupa, karena data array ini agak berupa number, maka kita convert ke dalam bentuk string. Dokumen.write in, kemudian data array to string. Maka otomatis setelah data array kita akan menampilkan di sini adalah data dari nilai data array-nya. Kalau ini write-nya ini adalah nilai di HTML-nya, tapi kalau di dokumen write in data array to string, ini nilai variabelnya yang akan kita tampilkan. Setelah itu, kita akan membuat suatu function. Nah, ini kita coba function linear dari search. Nah, function linear search ini kita alokasikan data cari, atau kita buat suatu nilai parameter dari data cari. Yang parameter itu nilainya bebas ya. Nah, kemudian kita buat suatu statement di sini. Untuk variabel nilai i sama dengan 0. Jadi untuk nilai variabelnya i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari data array. Jadi ini kita menganalogikan. Di data cari tadi ini, jika nilainya ini lebih kecil daripada 0 dan i lebih kecil daripada atau sama dengan 0 dan i lebih kecil dari data array dan panjangnya, maka otomatis kita buat suatu statement nilai. Kita tambahkan lagi suatu statement, yaitu data carinya. Jika data array i sama dengan data cari, data array ini kan data yang akan kita cari ya. Jadi data array ini masuk di data array ini. Jika data keseluruhan data array ini nilainya ini sama dengan data cari, maka otomatis dia akan apa? Dia akan selesai atau mengakhiri suatu statementnya. Kita akan coba buat. Dia akan menuliskan dokumen get element by ID. Ini kita menuliskan suatu informasi ya, atau suatu nilai di HTML. Jadi jika data array-nya ini satu atau sama dengan data cari, atau istilahnya data yang kita cari ini sudah ditemukan dalam nilai array, maka dia akan menuliskan dokumen.getElementById di label hasil. Jadi di indeks HTML tadi dia akan dituliskan di label hasil ini. Kemudian di label hasil ini adalah nilainya data ditemukan pada indeks ke. Jadi data ditemukan pada urutan ke. Array berapa ini? Jadi diurutkan dalam array berapa? Ini misalkan ini 0 ya. Ini urutan ke 0. 1, 2, 3, 4. Jika data yang saya cari 12, berarti dia ada urutan ke 4. Kemudian kita lakukan break, artinya eksekusi sudah selesai sampai di sini tanpa ada tambahan lain-lain. Kemudian jika salah, bagaimana jika salah? Maka otomatis kita juga perlu memberikan informasi terkait kesalahannya atau terkait tidak ditemukannya data. Jadi kalau tidak kita kasih informasi kan, ini sudah masuk apa belum ini programnya gitu ya. Nah, tapi ketika sudah kita cari ternyata gagal atau tidak ada, maka otomatis dia akan melakukan pemberitahuan lagi di label hasilnya bahwa data tidak ditemukan. Seperti itu. Mungkin Anda bisa menyimpannya dan mencoba untuk melihat hasilnya di browser seperti ini. Ya, misal data yang kita cari data berapa? Data 12. Kita tampilkan ini, maka akan muncul data ditemukan pada indeks ke-4 gitu ya. Indeks ke-4 ini yang mana? Coba kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama ini kita tulis indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Kemudian jika kita tuliskan datanya ini adalah nilai 5 dan kita coba tampilkan, data tidak ditemukan karena di sini tidak ada nilai array yang bernilai 5. Bagaimana jika data ini tidak berurutan? Nah, jika tidak berurutan kita bisa mencoba.
Misalkan di sini saya kasih nilai 400. Jika ada pengaruhnya enggak? Jadi misalkan kita coba refresh, kita tambahkan tadi ya nilai 400, maka otomatis di sini kita ketik angka 8. Kita tampilkan data. Maka data ditemukan pada indeks ke-3, 0, 1, 2, 3. Artinya dia tidak terpengaruh dengan besaran nilai yang tidak terpuruk. Ini ada di linear searching-nya. Jadi bisa dipahami ya, bahwa di halaman untuk penggunaan linear searching atau pencarian, ini Anda bisa melakukan pencarian berdasarkan number atau yang sesuai dengan per karakter di dalam array-nya, seperti itu. Jadi jika ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti bisa komunikasi langsung dengan saya. Jangan lupa like and subscribe-nya ya, supaya ada pemberitahuan ketika ada pembelajaran lanjutannya. Semoga ilmu ini tetap bermanfaat, semoga tetap semangat dalam mengejar segala ilmu, dan semoga kita selalu diberi kesehatan semua. Amin. Saya tutup dari materi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.